CIA. CIA bukan sekadar badan intelijen, tapi dalang dalam banyak peristiwa besar dunia. Dibentuk tahun 1947, CIA punya satu misi utama, menjaga kepentingan Amerika apapun caranya. Operasi mereka tak terbatas, dari sabotase ekonomi, penggulingan pemerintahan asing, sampai eksperimen kejam pada manusia sendiri. Proyek MK Ultra misalnya, di mana mereka memberi LSD kepada warga sipil tanpa sepengetahuan mereka untuk menguji kontrol pikiran. Atau Bay of Pigs, misi gagal untuk menggulingkan Fidel Castro di Kuba. Di balik layar, CIA disebut terlibat dalam kudeta Iran, Chile, bahkan dukungan senjata untuk kelompok pemberontak di seluruh dunia. Mereka tak mengenakan seragam, tapi jejak mereka ada di setiap konflik besar modern. GRU. GRU adalah bayangan paling gelap dari militer Rusia, bergerak diam, memukul tepat. Beda dengan KGB atau FSB, GRU tak muncul di layar media, tapi operasi mereka menjangkau seluruh dunia. Mereka tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi juga meretas, mengacaukan, bahkan membunuh. GRU disebut dalang dalam intervensi pemilu Amerika tahun 2016. Serangan cyber, itu juga mereka. Tahun 2018, agen GRU dituduh menggunakan racun Novichok untuk mencoba membunuh mantan mata-mata di Inggris. Di Ukraina, GRU aktif sejak 2014, menyamar jadi separatis, mengatur sabotase, dan mengontrol narasi global. Mereka bukan agen biasa, mereka adalah tentara tanpa seragam, dengan misi, bukan nama, FSB. Kalau CIA punya lawan, maka inilah dia, FSB, pewaris langsung dari KGB. Dibentuk setelah runtuhnya Uni Soviet, FSB adalah garda depan Rusia untuk keamanan dalam negeri. Tugasnya mengawasi, membungkam, dan jika perlu menghilangkan. FSB fokus pada kontraterorisme, spionase domestik, dan menjaga stabilitas nasional dengan segala cara. Mereka dikaitkan dengan peracunan lawan politik, sensor internet, hingga penangkapan jurnalis. Bukan lembaga biasa. FSB adalah mata dan tangan dari kekuasaan Rusia yang tak pernah tidur. MI6. MI6 mungkin terdengar seperti fiksi, tapi mereka benar-benar ada dan sangat aktif. Dikenal luas karena James Bond, tapi misi mereka jauh lebih senyap dan nyata. MI6 adalah tulang punggung Inggris dalam operasi intelijen luar negeri, dari pengumpulan data hingga infiltrasi politik global. Mereka terlibat dalam konflik Timur Tengah, operasi anti-teror, dan kontraspionase dari Rusia dan Tiongkok. Agen-agen MI6 tidak dikenal publik, tidak ada nama, tidak ada wajah, tapi pengaruhnya terasa dalam setiap krisis internasional. Di balik setelan jas fiktif, ada organisasi dingin yang memainkan permainan intelijen paling berbahaya di dunia nyata. Dan dalam dunia mata-mata yang terlihat mewah, seringkali justru yang paling mematikan. Mossad. Mossad bukan hanya intelijen, mereka adalah legenda dalam dunia yang tak mengenal belas kasihan. Fokus mereka, operasi luar negeri, pembunuhan musuh negara, dan pengejaran tanpa henti terhadap ancaman global. Mereka berhasil menculik Adolf Eichmann, arsitek Holocaust, dari Argentina ke Israel secara diam-diam. Dalam operasi NTB, mereka merencanakan penyelamatan Sandera dari bandara di Uganda. Misi ini sukses dan mengguncang dunia. Ilmuwan Iran, agen Hamas, hingga pemimpin kelompok ekstrim, semua jadi target. Dan Mossad tidak pernah memperingatkan. Di dunia spionase, mereka tak hanya membaca informasi, mereka menciptakan sejarah. DGSE. DGSE bukan nama yang sering terdengar, tapi di dunia intelijen, mereka salah satu pemain paling tenang dan paling efektif. Sebagai badan intelijen luar negeri Prancis, tugas mereka adalah spionase strategis dan kontraterorisme lintas batas. Mereka memantau pergerakan kelompok ekstremis, sabotase politik, dan ancaman terhadap kepentingan global Prancis. DGSE juga dikenal memainkan peran kunci dalam operasi rahasia di Timur Tengah dan Afrika, wilayah bekas koloninya. Meski tak banyak tampil di berita, laporan menyebut mereka punya pasukan elit sendiri dan jaringan luas di lapangan. Dalam dunia yang gaduh, DGSE memilih diam. Tapi diam bukan berarti lemah. Diam artinya mematikan tanpa suara. RGB. RGB bukan lembaga intelijen biasa. Ini adalah mesin rahasia milik Korea Utara yang bergerak tanpa suara, tapi mematikan. Tugas mereka mencakup penyusupan, pembunuhan target politik, hingga operasi cyber lintas negara. Mereka diduga kuat berada di balik serangan siber besar ke Sony Pictures tahun 2014. Hanya karena film yang menghina Kim Jong-un.
RGB juga menciptakan jaringan mata-mata di Korea Selatan, bahkan di dalam militer. Tidak banyak informasi bocor tentang mereka, tapi justru itulah kekuatannya. Tak terlihat, tak terdeteksi, tak terbendung. Dalam dunia modern, mereka adalah wajah baru perang. Perang yang dilakukan lewat kabel, dan kehancuran diam-diam. RAW adalah benteng senyap India dalam menghadapi ancaman dari dua arah, Pakistan dan Tiongkok. Dibentuk setelah Perang India-Pakistan 1962, RAW tumbuh menjadi agen intelijen dengan misi tunggal, melindungi kepentingan India dimanapun. Mereka mengawasi aktivitas militer Tiongkok, menyusup ke wilayah Kashmir, dan disebut terlibat dalam operasi rahasia di Sri Lanka dan Bangladesh. RAW juga aktif dalam kontra-intelijen, menggagalkan operasi mata-mata asing di dalam negeri. Bekerja sama dengan militer, mereka menjadi mata strategis India di perbatasan paling berbahaya di dunia. Jarang terdengar, tapi RAW bukan diam. Mereka hanya memilih untuk tidak terlihat. ISI bukan sekadar badan intelijen. Di Pakistan, mereka disebut negara dalam negara. Dibentuk pada 1948, ISI menjadi sangat kuat dalam konflik Kashmir, Perang Dingin, dan perang melawan teror. Mereka memainkan peran ganda melawan militan, sekaligus dituduh mendukung kelompok tertentu demi kepentingan geopolitik. Dalam konflik Afghanistan, ISI disebut menjalin jaringan rahasia dengan Taliban, bahkan jauh sebelum invasi Amerika. Pengaruh mereka tak hanya di medan tempur, tapi juga di media, politik, dan operasi bayangan melawan India. Di balik seragam tentara Pakistan, ISI bergerak sunyi, tapi di dunia intelijen Asia Selatan, merekalah pengatur catur yang sesungguhnya. BIN adalah tembok tak terlihat yang menjaga keutuhan Indonesia dari dalam dan luar. Sebagai lembaga intelijen utama, tugas BIN bukan hanya mengumpulkan informasi, tapi juga membaca ancaman sebelum terjadi. Mereka aktif dalam kontraradikalisme, penanggulangan terorisme, dan penyelidikan terhadap gerakan separatis. Di era reformasi, BIN semakin strategis, terlibat langsung dalam pengamanan politik nasional dan stabilitas sosial. Meski jarang muncul ke publik, BIN memainkan peran penting dalam membungkam potensi konflik sebelum membesar. Mereka tidak terlihat di kamera, tapi jejak mereka ada di setiap keputusan penting negara. PSIA. Di negara yang dikenal damai seperti Jepang, kamu mungkin tak menyangka ada badan intelijen yang sangat aktif dan diam. Itulah PSIA, Public Security Intelligence Agency. Mereka bukan mata-mata klasik, tapi pemburu ideologi berbahaya. Fokus utama PSIA adalah anti-terorisme dan pemantauan kelompok ekstremis, baik dalam negeri maupun internasional. Mereka dikenal memantau sekte-sekte berbahaya seperti Aum Shinrikyo, yang pernah melakukan serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo. PSIA juga aktif membendung infiltrasi asing, termasuk aktivitas intelijen dari Korea Utara dan Tiongkok. Jepang mungkin tenang di permukaan, tapi PSIA lah yang menjaga agar ketenangan itu tetap utuh.